Yo, kembali ke channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai Superman 2. Oke, Superman kedua, film keduanya versi Christopher Reeve di tahun 80-an. Dan jujur ketika gua melihat lagi filmnya untuk Superman kedua itu, jujur aja bagus sih. Bagus banget, semua storynya tuh pelan-pelan. Ya, tapi animasinya masih segitu. Cuman gua nggak mikirin animasinya karena ya memang animasi tahun segitu kan masih dalam tahap pengembangan untuk versi Amerika gitu ya. Masih ada pengembangan tuh. Cuman dari segi cerita bagus untuk yang versi ini ya, pelan-pelan gitu loh. Jadi orang yang awam pun, orang yang nggak tahu DC pun mereka bisa menikmati. Nah, jadi seperti itu. Oke, ya penasaran seperti apa kisah dari Superman kedua? Oke, kali ini adalah villainnya adalah Zod ya, General Zod. Oke, wah kenapa dia bisa bebas dari Phantom Zone? Kalau kalian ingin tahu mengenai film pertamanya, kalian bisa aja klik link ada di deskripsi ya mengenai review film Superman tahun 78 yang gue rilis kemarin. Oke, penasaran seperti apa kisahnya? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi sekarang gue akan bahas mengenai Superman 2. Oke, Superman kedua. Ini yang menceritakan mengenai General Zod dan anak buahnya baru saja kabur dari Phantom Zone. Oke, dan menurut gue untuk film ini sangat-sangat bagus dan semuanya dibikin rapi pak, sumpah. Jujur aja nih, gue pertama kali melihat Superman kedua itu ya, ini ada hubungannya sama Superman pertama, yaitu ketika si Jor-El memenjarakan Zod dan kedua anggotanya ini ke Phantom Zone. Nah, dan setelah mereka itu dikurung di Phantom Zone, beberapa tahun kemudian akhirnya Superman itu ketika dia akan menyelamatkan seseorang dari lift ya, lift itu ada bahan peledaknya dan Lois Lane ada di sana. Dan ketika Superman itu mengangkat lift itu ke angkasa dan lift itu kan meledak kan karena ada bom di situ kan. Ternyata itu bom itu nggak sengaja membebaskan General Zod dan juga kedua rekannya ini dari Phantom Zone. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Phantom Zone yang dibangun di situ masih dalam bentuk kaca, yang kaca masih kejebak tuh, gitu masih jadul ya. Dan jujur aja ketika mereka bebas itu, gua melihat ya pelan-pelan ketika Zod itu akan menghampiri bulan, dia menemukan seorang manusia di situ dan mereka tanya kita tuh sebenarnya kenapa gitu. Dan mereka itu, gue jujur sih kostumnya bagus, sumpah kostumnya bagus. Kostum itu sangat kosmik banget kostumnya untuk Zod sama dua anak buahnya ini, suka banget gue. Dan juga aktornya gue suka yang cewek sih, Fao Raul. Itu gue suka, itu cantik sumpah. Yang gue lihat situ ya cantik parah sih. Ya walaupun dia sebagai antagonis sih, dia sebagai villain sih, tapi gue melihat cantik parah sih di situ. Dan gue lihat si Zod ini ya perawakannya udah tua ya memang karena di komik memang begitu. Cuman Zod ini gue melihat ambisinya itu bukan mengubah bumi menjadi Krypton. Nah, kalau kalian udah melihat dari series Krypton, seriesnya Man of Steel, seriesnya Smallville, kalau kalian udah melihat situ, kalian bisa memastikan satu hal, bahwa Zod itu ketika dia menerangi bumi, ambisinya cuma satu, mengubah bumi menjadi Krypton, karena dia adalah jenderal yang sangat sayang terhadap Krypton. Nah, gitu. Jadi dia tuh peduli sama Krypton. Tapi di sini itu ambisinya sangat berbeda. Ambisinya adalah dendam, balas dendam untuk membunuh si putranya Jor-El, yaitu adalah Kal-El, si Superman sendiri. Dan jujur ketika mereka datang ke bumi itu ya, mereka datang ke bumi dan mereka menunjukkan kekuatannya itu yang mereka dapatkan dari radiasi matahari kuning sama yang di komiknya. Itu jujur gue melihat sih bagus banget. Pelan-pelan gitu ketika mereka menghancurkan kota-kota, terus mereka itu membantai semua orang di situ dengan itu bengis banget sih gua melihat sih. Dan jujur sih ini perawakannya Zod sebagai pemimpin tuh dapat banget. Gua melihat dari suaranya si Terence Stamp ini dan juga perawakannya itu jenderal banget dan juga perawakannya ngeri. Ini gue suka dari Zod yang di sini ya. Walaupun kostumnya sederhana, nggak pakai kostum perang, dia pakai kostum kosmik doang, yaitu which is sangat sederhana gitu ya. Kalau kita lihat sekarang nih ya, gue melihat di sini dia tuh perawakannya sebagai seorang pemimpin yang kejam, wajahnya dapat banget, sumpah. Gue suka wajahnya sebagai antagonis sebelum kejam dapat banget sini si Zod ini. Dan juga gue melihat untuk yang dimana ketika si Zod itu berhasil menemukan si Kal-El dari informasinya
dari Lex Luthor ya, karena di sini Lex Luthor dikabarkan dia berhasil kabur dari penjara. Di film Superman yang pertama itu kan yang dipenjarakan itu adalah Lex Luthor sama si Otis Grave, kecuali Eve Tessmacher. Karena di film pertama di pertengahan Superman yang pertama itu, si Eve Tessmacher itu menyelamatkan Superman dari kekejaman si Lex Luthor. Karena si Lex Luthor itu ingin menghancurkan sebuah kota yang di California. Sedangkan ibunya si Eve Tessmacher ada di salah satu kota di California. Jadi si Eve itu berhasil membelot ke Superman. Tapi aksi membelotnya itu tidak diketahui oleh si Lex. Jadi ya Lex itu menganggap bahwa si Eve Tessmacher ini tidak berkhianat kepada siapapun gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Dan film kedua ini akhirnya si Eve itu menjemput si Lex ini untuk pergi dari penjara agar dia bisa untuk melanjutkan dendamnya kepada Superman gitu loh. Jadi seperti itu. Dan gue suka di sini Lexnya di sini sih masih pakai rambut palsu ya, karena gini sih, gue jujur lebih suka Lex itu nggak pakai rambut palsu, karena gue ingin mengetahui esensinya dia dalam komik seperti apa. Karena di sini yang gue lihat sini Lexnya pakai rambut palsu, karena gini, ya gue ngerti sih kenapa dia pakai rambut palsu itu, karena dia sangat malu. Dia sangat malu karena dia itu botak gitu loh. Karena di komiknya sama di series Smallville, dia tuh dari kecil tuh dia tuh selalu dibully sama anak-anak karena dia tuh botak gitu loh. Dan gue kalau lihat sampai sekarang, gue temen gue botak aja tuh nggak masalah. Semua orang tuh punya style rambutnya berbeda-beda. Ada rambutnya kayak gue gini ya, ada kayak gue sasak gini, ada yang botak atau apa. Itu semua orang lah mau potong apa itu, tapi di sini diceritakan bahwa si Lex itu dibully karena botak gitu. Jadi dia sangat malu dan dia langsung pakai rambut palsu. Itu yang ada di komik aslinya sama di Smallville diceritakan semua. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lah. Dan si Lex ini berhasil menemukan Fortress of Solitude ya, di mana dia mendapatkan semua informasi dari ibunya Kal-El, yaitu ada Laura L yang muncul di Fortress of Solitude sebagai hologram. Dan si Laura L ini membeberkan informasi bahwa ketika jenderal ini berhasil kabur dari Phantom Zone, dan si Kal-El sebagai Superman harus menghentikan mereka. Ya, seperti itu. Dan gue melihat di sini Lex itu dia tuh mendapatkan cukup banyak informasi dari situ ketika dia tahu bahwa markas Superman ada di situ. Itu gue melihat sih anjir gila banget sih. Jadi seperti itu ya, Lexnya masih klasik banget di sini. Lex Luthor yang dikabarkan di situ nggak terlalu berperan besar di sini. Jadi itu hanya sebagai tokoh villain sampingan. Karena tokoh villain utama di sini adalah Zod dan juga kedua rekannya ini. Dan setelah Zod berhasil menghancurkan gedung putih Capitol ya, dan si Lex itu berhasil menghampiri mereka, dan dia mengatakan kepada si Zod ini bahwa targetnya mereka sebenarnya adalah putra dari Jor-El alias si Kal-El, si Superman itu. Dan akhirnya Lex memberikan lokasi di mana Superman seringkali muncul di situ, yaitu di Daily Planet. Oke, kita bisa menebak bahwa mungkin berarti Lex sudah tahu dong bahwa si Superman itu adalah salah satu pegawai di Daily Planet. Bisa jadi karena di situ langsung diceritakan bahwa si Lex itu menggiring Zod dan juga kedua rekannya itu ke Daily Planet langsung. Berarti secara tidak langsung bahwa Lex itu tahu bahwa Superman adalah salah satu orang di Daily Planet, salah satu pegawai, salah satu jurnalis yang ada di Daily Planet. Ini yang gue langsung berarti identitasnya dia tuh hampir kebongkar di sini. Gue mikir seperti itu, tapi gue nggak tahu ya. Tapi di sini ya, ini kan dari film kedua ini adalah ketika Superman dia akhirnya membeberkan informasi yang lebih penting kepada Lois Lane. Itu dia langsung jujur kepada Lois Lane bahwa dia adalah Superman. Karena dia ingin melanjutkan hubungan yang serius ini kepada Lois Lane dan ingin menjalaninya sampai mereka menikah. Dan ketika gue melihat si Superman itu ketika dia sangat bucin ya, sangat yang bucinnya paling goblok ya, gue lihat ya. Ya lu boleh deh ya, lu boleh bucin, gue nggak ngelarang lo ya. Kalian yang menonton video ini, kalau kalian yang sedang bucin sama pacar kalian, please ya, gue minta sama lo, kalau lo bucin oke, bucin nggak masalah, tapi jangan goblok. Ini yang gue suka nih, karena ya bucin boleh tapi jangan goblok. Lo ada apa itu dibeberkan langsung, rahasia lo itu dibeberkan semua, kan goblok gitu loh. Apalagi sama pacar, pacar ini brengsek, kesel gue liatnya. Tapi di sini sih ya hampir kayak yang itu ya, Spider-Man kedua ya, dimana dia tuh kehilangan kekuatannya. Jadi si Superman di sini dia tuh menyerahkan kekuatannya kepada si Jor-El karena dia ingin hidup normal sebagai manusia dan hidup bersama-sama Lois Lane. Sementara kota Metropolis dan seluruh dunia itu menjadi terancam karena kehadiran Zod dan juga kedua rekannya ini. Akhirnya si Clark Kent itu mengetahui bahwa dunia sedang terancam, dan ketika Clark kehilangan kekuatannya, dia menjadi semakin rapuh. Karena di situ diceritakan bahwa si Clark Kent itu ketika dia sama Lois Lane pergi ke sebuah bar ya, mereka itu diketemukan sama seorang yang sangat kalau istilahnya bahasa Jawa itu melete di sini.
orang yang sangat bete, orang yang sangat kampret ya, dan mereka menantang si Clark ini. Clark sebagai cowok kan nggak terima kan kalau si yang orang ini ngejek-ngejek si Lois Lane gitu ya. Jadi si Clark itu langsung mengajak orang ini, tapi dia tanpa kekuatannya, dan dia tahu bahwa si Clark itu nggak bisa apa-apa tanpa kekuatannya sebagai Superman. Jadi dari situ sangat cubut dan dia dihajar habis-habisan oleh orang itu. Nah, seperti itu. Dan dia Clark itu sangat tahu bahwa kekuatannya sangat diperlukan dan takdirnya sebagai Superman gak akan pernah bisa berhenti. Akhirnya dia langsung kembali ke Fortress of Solitude untuk meminta kembali kekuatannya kepada ayahnya. Namun ayahnya tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban di situ. Dan karena ya ayahnya juga kecewa lah, lu udah dikasih tanggung jawab ini, tiba-tiba lu berhenti hanya karena seorang wanita gitu loh. Karena Jor-El itu alasan dia tuh ngirim Kal-El ke situ karena ingin menjadi seorang penyelamat bumi, menyelamatkan alam semesta situ. Tapi kenyataannya dia tuh mengkhianati pemberian ayahnya itu. Dan juga ketika gua melihat si Zod itu pertama kali mengira Metropolis di malam hari, dan itu timingnya sangat pas banget ketika Superman sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Dan gue melihat di situ battle-nya di situ chaos parah, sumpah. Untuk era tahun 80-an, untuk era tahunnya segitu, itu mereka membuat kota Metropolis hancur tuh. Gue yakin budgetnya itu gak main-main, Pak. Sumpah. Ketika mereka tuh ada adegan mobil hancur semua, letakkan di mana-mana, sama orang-orang yang berusaha survive di situ, itu semuanya gue melihat hancur beneran loh, sumpah. Itu hancur beneran. Sumpah itu gue melihat, damn, ini budgetnya habis berapa gitu loh. Dan jujur itu filmnya gue bisa melihat ini mereka niat banget untuk membuat film ini. Ada sutradara yang membuat film itu dia gak niat, contohnya kayak Fantastic Four tahun 2015 ya. Itu dia adalah sutradara film Marvel yang menurut gue kampret dan hancur parah itu. Gue bisa jamin itu filmnya hancur parah. Dan untuk buktinya kalian bisa cek aja di podcast gue sebelumnya mengenai Marvel, oke, yang judulnya ini. Nah, yang thumbnail seperti ini, oke? Oke, makin lanjut lah. Oke, jadi seperti ini gue melihat bahwa, dan gue melihat adegan fighting Superman lawan Zod itu ya masih pelan-pelan. Mereka fightingnya masih pelan-pelan, terbangnya masih gimana, masih terbangnya kayak berenang gitu loh. Mereka terbangnya kayak berenang, pelan gitu loh. Jadi nggak secepat peluru kayak Man of Steel, bung. Nggak gitu. Jadi ini masih jadul banget, jadulnya parah gitu. Dan jujur sih gue melihat sih bagusnya dalam arti bagusnya pada zaman itu ya. Tapi gue bisa melihat bahwa Superman itu ketika dia di build up itu dia tuh minimal orang-orang itu ada banyak banget sih nih, bahkan dia tuh diesensikan sebagai superhero yang benar-benar pendekatannya itu bagus gitu lah. Kalau gue bandingkan sama Man of Steel ya, Man of Steel kan memang sama kan musuhnya Zod. Cuman ya ketika pertama kali awal kemunculan Superman, para warga Metropolis dan pejabat pemerintah yang lainnya, mereka tuh langsung menerima keberadaannya Superman ini. Mereka nggak curiga bahwa Superman itu adalah alien kah? Mereka nggak curiga bahwa Superman itu bisa menghancurkan satu planet, itu bisa. Tapi kalau di Man of Steel itu semuanya realistis. Nah, realistis. Karena di sini di Man of Steel sama di BVS Superman, eranya Zack Snyder itu, gue bisa melihat bahwa Superman yang dibangun situ tuh sangat berpolitik. Nah, politiknya kenapa? Karena pada saat dia pertama kali muncul, banyak pemerintah Amerika yang sangat worry, sangat khawatir terhadap kemunculan Superman ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka melihat, wah ini benar alien bisa menyelamatkan kita nggak? Apakah alien ini adalah seorang musuh nggak? Bagaimana asal usulnya? Itu semuanya dibahas di Man of Steel. Jadi itu adalah kesan realistis ketika di dunia nyata ya. Misalnya kita di dunia nyata nih ya, di dunia nyata. Terus tiba-tiba ada alien kayak Superman itu menyelamatkan orang-orang. Terus dia tuh menjadi pahlawan besar di situ. Dan pemerintah nggak curiga? Nggak mungkin. Pasti pemerintah curiga. Pasti pemerintah tuh merasa ini alien siapa? Tiba-tiba dia itu menjadi seorang vigilante, dia menyelamatkan banyak orang di luar hukum Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Jadi gue melihat di sini sih masih kayak komikal banget, di mana ada seorang superhero diturunkan ke dalam kota, dia menyelamatkan banyak orang, dia dianggap sebagai dewa, gitu. Ya udah biasa, nggak ada pemerintah tuh kayak ya udah situ gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran pemerintah yang dikhawatirkan di situ. Jadi nggak ada. Jadi ya udah Superman datang, udah bla bla bla, udah kelar gitu. Jadi kalau gue bandingkan secara realita sama Man of Steel ya gue masih lebih masuk akal di Man of Steel ya, jadi seperti itu. Cuman di sini gue sukanya Superman itu adegan dia menyelamatkan banyak orang itu diperbanyak, sedangkan di Man of Steel itu nggak ada. Jadi kalau di Man of Steel itu kan langsung si Kal-El diterjunkan ke situ, dia melawan si Zod sampai akhir. Nah gitu, sehingga ketika dia menyelamatkan Metropolis dan banyak orang menjadi korban, itu dia yang disalahkan.
Bahkan dia tuh jadi target pembunuhannya si Bruce Wayne di BVS. Kan dia tahu bahwa si Bruce Wayne itu perusahaan Wayne Enterprise di Metropolis itu hancur karena pertarungan Superman dengan Zod. Itu di Man of Steel ya. Di BVS juga diceritakan di situ. Cuman di sini ketika dia melakukan pertempuran besar dengan Zod itu ya itu gue jamin itu semua kerusakannya parah. Semua kerusakannya parah dan semua gedung-gedung hancur, semuanya ledakan sana sini, banyak orang yang mati. Itu dia tuh merasa dia tuh ya udah menyelamatkan kota itu aja, nggak merasa bahwa oh ini orang mati gini, dia nggak merasa seperti itu karena ini satu pemerintah tuh nggak khawatir, mereka tuh kayak menyerahkan satu kota metropolis itu ke dia. Ya udah dah, lo gue kasih satu kota ini, lo hancurin aja lah, nggak apa lah, kita masih punya banyak uang kok. Bodoh amat lah, kesel gue liatnya. Jadi sini masih komikal banget, ini sangat komikal, ini jauh banget sampai dunia nyata. Ya, seperti itu sih ya. Kalau di ending, nah ending, gue bahas endingnya nih. Ending dari film ini gue sukanya di sini Zodnya dikalahinnya sangat mudah. Yaitu ketika si Zod itu dan semua anak buahnya itu mereka melakukan pertarungan besar dengan Superman dan Lex Luthor itu di Fortress of Solitude. Dan ketika Superman berhasil menjebak mereka yaitu dengan cara ketika Superman itu melindungi dirinya dengan kristal-kristal yang sudah ditumbuhkan oleh si Jor-El. Dan ketika kristal diaktifkan, maka otomatis bahwa kekuatan Superman akan hilang tong, seperti yang ada di scene sebelumnya ketika si Superman itu akan menghilangkan kekuatannya dengan cara yang sama. Tapi di sini dengan entah apa yang membuat itu jebakannya berhasil, tiba-tiba Zod dan semua kedua rekannya ini kehilangan kekuatan mereka sebagai bangsa Krypton. Jadi mereka kehilangan kekuatan energi dari sel matahari kuning. Jadi ya udah mereka kayak kehilangan kekuatan dan itu berhasil dikalahkan oleh Superman dengan cara didorong, udah jatuh ke benteng gitu. Jadi gue melihat gue melihat kayak terlalu mudah untuk mengalahkan si Zod ini dengan cara yang klasik gitu loh, dengan jatuhin itu sangat klasik ya, walaupun endingnya gue gak demen banget sumpah. Ini gue gak demen banget untuk endingnya karena ya masa gitu doang sih gitu loh. Aduh, malah gue lebih merinding di Man of Steel tuh pertarungannya gila-gila banget pak. Dia ngelawan Zod itu mati-matian, dia melawan semua bangsa-bangsa yang Zod itu kan banyak kan, gak cuma 2 orang, banyak pasukannya Zod itu banyak loh, yang dikirim ke Phantom Zone sama si Jor-El itu banyak. Cuman di sini ya 2 orang doang sih. Tapi ya gue tetap milih si Man of Steel karena itu gue melihat ancamannya Zod itu nggak main-main. Di komik pun sebenarnya Zod itu juga adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan dia itu adalah orang yang menghancurkan Krypton di series itu. Nah, seperti itu ya. Untuk Zod ini ya, oke. Untuk film Superman ini ya ketika ini sih gue melihat masih sama sih, patternnya masih sama, ada penjahat, konflik ini. Tapi gue suka Superman kedua ini adalah intinya dari ini adalah Superman bucin sama Lois Lane, budak cinta pak. Aduh ya, jadi kita bisa melihat kegoblokan si Clark Kent sebagai Superman ya, dimana dia tuh selalu ngebucin-bucinin diri sama si Lois Lane. Gue nggak terima, cuma gue pacaran aja nggak sampai segitunya loh. Gila parah doh, selalu gue lihat ya. Oke, ya untuk skor Superman kedua ini gue kasih nilai ya 7 dari 10 ya. Karena endingnya gue nggak demen banget sumpah. Gue lebih mending ending di Superman yang satu loh, ketika Lex Luthor berhasil menghancurkan California, semuanya hancur, Lois Lane mati, dia memutar balik waktu itu bagus. Tapi kalau di sini tuh kayak komikal banget, kayak komik banget sumpah. Jadi gue melihat endingnya tuh ngakak loh sumpah. Gue nggak merasa endingnya ketika kayak di Man of Steel kan, shotnya kan kepala dipatahin tuh sama Superman, klak, mati. Tapi kalau di sini kayak sangat klasik banget lah ya. Seperti itu ya. Dan film ini aman kok, aman ditonton sama anak-anak, aman banget 100%. Karena di sini nggak ada unsur seksinya, nggak ada unsur hotnya gimana, nggak ada unsur dewasa gitu. Jadi ini filmnya benar-benar aman. Kalau lu nonton DCU semuanya itu terbuka semua. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, itu aja untuk video kali ini mengenai review gua Superman kedua tahun 80. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke. Kalau kalian ini gabung ke podcast gua, kalian tulis aja di DM Instagram gua. Linknya ada di deskripsi. Dan kalian langsung tulis di DM gua alasannya kenapa kalian ingin ikut ke podcast ini. Oke, siap. Oke, dan ini syutingnya akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi kalau kalian ingin gabung ke podcast ini, silahkan aja DM ya. Oke, gua tunggu kehadiran kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.